أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kewajiban seorang laki-laki sebagai seorang pelindung atau pemimpin atau pendamping atau pengurus bagi seorang wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki adalah pengurus bagi seorang wanita. Sebagaimana kita ketahui, salah satu nama Allah Al-Qayyum adalah berarti pengurus. Qaim atau qawwamuna 'alan nisa berarti yang mengurusi daripada para wanita. Di antaranya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap laki-laki atas perempuan, atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, serta nafkah yang diberikan laki-laki terhadap perempuan daripada harta mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Maka kriteria wanita yang disebutkan di sini adalah mereka yang mampu menjadi seorang wanita salihah, qanitat, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, mereka mampu untuk menjaga kehormatan suaminya serta menjaga daripada hak-hak Allah. Mereka menjaga diri mereka, mereka menjaga daripada kehormatan mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan wanita yang salat 5 waktu serta puasa Ramadan, serta mereka yang mampu untuk menjaga kemuliaan kesuciannya serta taat kepada suaminya untuk masuk surga dari pintu mana saja yang mereka inginkan. Wallati takhafun, dan ketika kita merasa khawatir, seorang laki-laki khawatir akan apa? Nusyuzahunna, terhadap wanita yang nusyuz, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, fa'idhuhunna, maka hendaklah seorang laki-laki, seorang suami agar menasehatinya dengan mau'izah. Fa'idhuhunna, dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat yang indah. Kemudian wahjuruhunna fil madaji', serta yakni mendiamkan mereka di dalam ruangan yang sama. Wadribuhun, serta memukul mereka. Subhanallah, penggalan ayat memukul di sini banyak terjadi perdebatan. Apakah di dalam Islam laki-laki memukul wanita? Oh, tentu saja tidak. Kenapa ada di antaranya di sini ada pukulan yang disebutkan? Pukulan yang dimaksudkan adalah hukuman yang bisa mendamaikan daripada rumah tangga, bukan malah pukulan yang bisa memisahkan antara suami istri. Terkadang pukulan dimaknai sebagai sesuatu untuk memisahkan, padahal pukulan dalam Islam bukan pukulan yang menyakiti perasaan, bukan pukulan pula yang menyakiti fisik, tapi pukulan di sini adalah pukulan kasih sayang yang justru ketika dilakukan oleh seorang suami akan menambah kasih sayang di antara keduanya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Makasih banyak. Dan buat jamaah Islam yang ada di rumah, masih membahas tentang tema kita hari ini yang luar biasa, amalan terhindar dari pelakor. Tadi kita sudah banyak yang membahas, sudah ada 5 yang dibahas. Tadi yang amalan
amalan terhindar dari pelakor itu yang pertama adalah memberikan nafkah untuk lahirnya, yaitu masakan-masakan yang enak untuk suami. Yang kedua, nafkah batinnya tanpa ditunda. Yang ketiga, ada zikir dan doa. Yang keempat itu tadi ada masalah kejujuran. Yang kelima adalah masalah istri harus memiliki sifat manja. Wah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Yang keenam nih Ustadz Ahmad Khan. Apakah amalan yang keenam ini untuk terhindar dari pelakor ini katanya berkaitan dengan yang namanya waktu? Mohon izin penjelasannya. Waktu yang dimaksud ini apa nih waktunya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang bisa menghindari daripada pelakor adalah memberikan waktu luang terhadap pasangan. Dan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Maksudnya apa? Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok seorang pemimpin yang memimpin umat manusia, yang begitu banyak sekali urusan yang beliau kerjakan, yang begitu banyak mementingkan urusan umat. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga selalu meluangkan waktunya untuk keluarganya. Apa contohnya? Di antaranya di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul mukalamah bilail ma sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersama dengan sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha, istrinya putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau sering berbincang-bincang bersama di waktu malam sebelum tidur. Maka dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukan yang begitu sangat banyak sekali, tetapi Rasulullah tetap meluangkan waktunya untuk istrinya, berbincang-bincang dengan istrinya, ngobrol-ngobrol dengan istrinya, bermesraan dengan istrinya, memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bercerita dan Rasulullah mendengarkan. Begitupun sebaliknya, Rasulullah bercerita dan istri mendengarkan. Maka ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Apalagi di dalam satu riwayat hadis Imam Bukhari dikayatkan bahwasanya satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan kesibukan Rasulullah ketika di rumah. Su'ila sahabah Aisyah radhiyallahu anha an amali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bait faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusaidul amal ahlihi. Di dalam satu riwayat dikatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha pernah ditanya oleh seorang sahabat, apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika sedang di rumah? Lalu apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah kalau di rumah dia tidak sungkan-sungkan, bahkan rajin sekali untuk membantu daripada pekerjaan di dalam rumah tangga. Rasulullah SAW membantu istrinya memotong daging. Rasulullah SAW membantu di dalam pekerjaan rumah. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana Rasulullah meluangkan waktunya untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka janganlah jadi suami yang malu untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Contoh akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Imam Muslim ada satu kisah bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seringkali mengatakan ucapan-ucapan cinta kepada istrinya. Di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwasanya a'tani rabbi al-mahabbah li zaujati. Kata Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada aku rezeki yang banyak, di antaranya adalah rasa cinta kepada pasangan atau istriku. Maka kalimat ini sering disampaikan oleh Rasulullah secara verbal kepada pasangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bermesraan dengan istrinya. Maka ini bentuk adalah waktu yang dikhususkan oleh Rasulullah kepada pasangannya. Maka contoh akhlak mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad di jilid pertama yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Nasi Alwan Al-Hasani, itu diceritakan satu saat Rasulullah SAW beliau sedang mengajarkan cucunya Sayyidina Husain untuk bermain pedang. Maju ya Husain, mundur ya Husain. Lalu kemudian Sayyidina Hasan tidak ada yang mengajarkan. Tiba-tiba datang Sayyidatuna Fatimah bertanya, ya Rasulullah, jangan cuma Husain aja yang diajarin, Hasan juga ajarin. Apa kata Rasulullah? Wahai putriku Fatimah, sesungguhnya dari tadi Sayyidina Hasan diajarkan malaikat Jibril bermain pedang, sedangkan Husain tidak ada yang mengajarkan. Inilah bentuk bagaimana Rasulullah meluangkan waktu untuk keluarganya. Terima kasih banyak. Subhanallah. Masya Allah. Jadi buat para istri juga jangan juga ngeluh-ngeluh mulu. Suaminya lagi sibuk di luar kota, nyari nafkah buat keluarga, minta lakinya pulang, jangan ngerepotin. Ya. Itu sekarang siapa? Enggak ada, mungkin kita nggak tahu. Kan kalau yang suami di Jakarta, istrinya di daerah kan dulu kan teman saya itu. Iya. Itu kita lanjut lagi. Nyebrang pulau ya? Iya, beda pulau. Kita lanjut lagi amalan yang ketujuh nih kira-kira. Amalan Apa nih yang amalan ketujuh.
Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak jamaah Islam Indah yang setia menonton Islam Indah. Bahkan ada yang lagi catat nih amalan-amalannya, Masya Allah. Dan ternyata amalan yang ketujuh adalah izin Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Sam dan kita berjalan, Quran berjalan, infotainment berjalan. Oh, wow, suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Harusnya. Yang ketujuh, istri menjaga penampilan, perawatan, medikur, pedikur, syukur. Maka sebagaimana dia suka melihat yang baik-baik, yakinlah suami juga suka melihat istrinya baik-baik. Maka puaskan matanya suami dengan penampilan yang baik. Bagaimana suaminya tidak selingkuh? Istrinya pakai daster terus. Mulai pagi sampai malam. Pak, bedak rica, tahu nggak bedak rica? Nggak tahu. Ya bedak tabur. Bedak tabur. Bedak yang dari beras. Masker. Putih banget dong. Iya, itu pengobatan. Iya. Masker. Nggak, itu dipakai memang buat menghindari ini ya, sinar matahari. Sinar matahari. Biasanya petani biasanya. Iya, petani. Biasanya yang dilakukan atau petani. pelaut. Kemudian apa? Menumbuhkan rasa cinta dan sayang. Maka ketika berdandanlah, berdandan. Jangan cuma berdandan ketika keluar, berdandan di rumah. Alhamdulillah Umi Naura itu kalau saya pulang dulu, itu Masya Allah, ada di mana Umi Naura? Di salon. Hebat loh. Kalau saya datang, ngapain ke salon? Ada acara? Tidak. Kan kakak pulang. Jamaah. Membuat rumah tangga menjadi harmonis dan menyenangkan. Jadi rumah tangga jadi harmonis dan menyenangkan jikalau sosok dalam artian wanita itu merawat dirinya, memanjakan dirinya, tidak ada masalah. Kalau perlu mohon maaf ya, astagfirullahaladzim, sebagaimana engkau di hadapan orang lain, mohon maaf di acara bagus, maka di suamimu pun seperti itu. Makanya dilarang wanita berdandan kalau bukan untuk suaminya. Maka bagaimana dengan kalau begitu nggak usah berdandan ke pesta, justru itu untuk suami. Jangan bikin suaminya malu. Jangan buat suami jadi malu. Kadangkala istri juga kan katanya haram berdandan kalau bukan buat suami. Kalau begitu aku nggak usah berdandan kalau pergi ke pesta. Justru Anda berdandan ketika menghadiri acara itu untuk suami, menjaga kehormatan suami, tidak bikin malu suami. Karena laki-laki biasanya mencari wanita yang dinikahi yang bisa dibawa ke pengantin. Tapi kalau misalnya suaminya pelit, suaminya koret, uang belanja terbatas, udah gitu masih dipotong-potong, suaminya minta istrinya cantik, ke salon aja nggak bisa, duitnya nggak cukup. Bagaimana Maka istri boleh mengambil uang suami untuk kebutuhan itu. Bukan mencuri ya. Mengambil gimana? Di dompet. Ternyuri dong namanya. Sama juga dengan cara lain. Dengan cara lain. Wanita-wanita dulu kan menenun, menjahit, menyulam. Kenapa? Supaya ada biaya tambahan untuk merawat diri. Karena itu bagian daripada mencuri waktu. Jadi mengambil waktu yang harusnya pelayanan dan sebagainya dengan cara menyisipkan sambilan supaya bisa merawat diri. Kan memang skincare itu pasti gratis. Ada biayanya. Iya, ada biayanya. Perawatan itu ada biayanya, ke salon itu ada biayanya, merawat diri itu ada biayanya. Maka dari sinilah istri pintar-pintar mengatur keuangan. Masya Allah. Dan buat para suami jangan pelit sama istrinya. Mau istrinya cantik, duitnya dibatasi. Saya mau tanya Mas Fadli, Mas Fadli itu ada pengeluaran khusus untuk perawatan istri? Ada. Jadi dia perawatan aja, terus saya tinggal bayar gitu. Jadi dia tuh nggak pernah mau minta sendiri. Telepon Rani. Telepon aja nggak apa-apa, memang begitu kok. Yuk sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, pertanyaannya adalah ini dia nih. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi marak pelakor di mana-mana. Kadang aku sebagai istri suka bingung menghadapi rayuan mulut manis laki-laki. Terus ada nggak sih caranya agar tidak mudah tergoda dengan rayuan laki-laki?
terutama laki-laki yang sudah punya istri. Dan mengapa biasanya yang disalahkan wanita? Padahal yang ngerayu dan menggoda kan laki-laki. Nah, ini bagaimana nih Ustaz tamatkan? Jawab santai aja nih kita nih. Gini, yang pertama kita harus perkuat iman dan takwa. Karena iman dan takwa ini adalah pondasi dalam kehidupan. Kalau iman kita kuat, ketakwaan kita bertambah, maka insya Allah godaan-godaan, rayuan-rayuan dari luar itu nggak akan mempan kepada kita. Ya, nggak mungkin ngegoda juga lagi ya. Iya. Ini dari sisi laki-laki nih Dari Ustaz. sisi laki-laki. Tamatkan nih. Lalu kemudian yang kedua, hindari rayuan. Bagaimana caranya? Jangan mau kita dirayu. Apalagi kita tahu yang ngerayu kita adalah orang yang punya tujuan nggak baik sama kita. Dan kita juga sadar kalau kita udah punya pasangan. Maka jangan kita mau dirayu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, jangan kasih peluang. Ya, buat celah setan masuk membisikkan kita, menimbulkan rasa cinta di dalam diri kita dari apa yang diucapkan dari rayuan-rayuan orang di luar. Betul. Dan yang keempat terakhir, nggak kalah penting. Apa ini yang keempat? Yang keempat ini jangan baperan. Oh, jangan baperan. Jangan ke bawah suasana. Dia udah menikah nih lebih matang sih. Iya. Waktu belum nikah dia genit. Iya, salah. Oh, iya, salah. Saya sudah kenal dari sebelum beliau Sebelum nikah. menikah? Iya. Baru balik dari Hadramut dulu. Syuting 2008. Iya. Dia waktu itu masih belum punya istri. Sekarang udah punya istri beda. Jadi jangan Luar baperan. biasa. Jangan Iya. baperan. Dalam arti kata ketika ada orang puji-puji belum berarti dia suka sama kita. Benar. Kenapa Ustaz Maulana? Istrinya Ustaz tamatkan nonton. Oh iya, makanya saya bilang dia sekarang setia. Nah Ustaz Syam, mau izin nih, bagaimana caranya menghindari? Kalau Ustaz Syam kan justru yang dirayu sama perempuan kan Amin. biasanya. Iya. Aku amin. Dia lagi nonton dibilang amin. Wah, jadi Nangis itu, gara-gara nangis. ini. Nangis dia nih. Maksudnya supaya bukan Oh. bukan kita yang apa Mama, namanya memulai. Barangkali panggil mama tuh sama Ibun. Ibun. Nangis ibun nih. Jadi subhanallah, itulah kenapa di dalam Islam kita dilarang untuk yakni berdua-duaan. Kemudian dilarang untuk bercampur baur tanpa adanya batasan. Kenapa? Karena sangat manusiawi orang tergoda dengan rayuan. Sangat manusiawi ketika dipuji-puji orang merasa senang. Bahkan ada penelitian mengatakan bahwasanya pujian itu meskipun kita tahu orang ini bohong, meskipun kita tahu bahwa dia memuji kita ini peres doang, meskipun kita tahu bahwa dia ini memuji kita ini karena ada maunya, tetap aja pujian itu membuat bahagia. Subhanallah. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, alah, setahu saya mulut buaya seperti itu, paling dia udah punya istri, mulutnya tetap buaya gitu, rayuan tetap rayuan. Jangan sampai terjebak di dalam situ, karena meskipun ibu tahu, kita tahu, mbak tahu bahwasanya itu adalah cuma rayuan gombal, pasti itu akan berpengaruh dalam hati manusia dan itu sangat manusiawi. Makanya Islam melarang untuk berdua-duaan. Termasuk di antaranya berdua-duaan bukan hanya duduk berdua bersepi-sepi, tapi chattingan berdua juga namanya, telepon-teleponan, apalagi kalau sudah sampai video call, maka subhanallah itu juga termasuk diantara berdua-duaan. Jadi Islam ini menutup celahnya, menutup pintunya, bukan melarang secara langsung. Islam tidak mengatakan jangan berzina, tidak. Islam mengatakan la taqrabuz zina. Kenapa? Karena kalau udah masuk mendekatinya, maka sangat fitrah manusiawi suka dengan lawan jenisnya. Apatah lagi biasanya rumput tetangga lebih indah, lebih hijau daripada rumput sendiri, halaman sendiri. Maka dari itu intinya jangan pernah berdua-duaan. Wallahu ta'ala a'lam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada-ada aja ya. Ini zaman sekarang ini lagi repot banget nih, banyak banget pelakor. Udah gitu, suaminya malah milih pelakornya, bukan istrinya. Ini gimana sih ceritanya nih? Nggak ngerti saya kayak gini. Kenapa Ustaz diem? Jangan diem dong. Jadi ngomong yang jelas jamaah yang nih. dimuliakan oleh Allah, ini luar biasa ya. Kalau Mas Fadli aja ngomel seperti itu, apalagi saya. Nah, kan? Gimana? Kita main ngomel-ngomelan aja berdua yuk. Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu apa nih? Kenapa dia dapat aku? Ini mah faktor iri kalau ini mah. Masih sendiri yang itu dapat dua. Benar kan jamaah? Ya udah. Sasam, Quran berjalan. Amin. Saya tamatkan, kita berjalan. Dia infotainment berjalan. Bukan, saya hobi jalan-jalan di rumah. Jangan kemana-mana. Kita akan bahas setelah satu ini tetap di Islam Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz Maulana, saya hobi jalan-jalan.